Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya untuk pembahasan soal CPNS. Oke, pada video kali ini saya akan kembali membahas prediksi soal untuk soal TIU, analogi, silogisme, dan analitik ya. Oke, tapi sebelum itu saya ingatkan teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Oke, di sini kata ibu dan Joko dan Bapak Joko itu anak yang kreatif. Pencedaan kalimat di atas yang tepat jika dimaksudkan adalah Joko anak yang kreatif. Jadi si Joko itu adalah anak yang kreatif. Gimana nih pencedaan yang tepat? Oke, yang A, kata ibu dan Bapak Joko itu anak yang baik, anak yang kreatif. Oke, kurang tepat ya. Kemudian yang B, kata ibu dan Bapak Joko itu anak yang kreatif. Berarti Bapak Joko ini ya, bukan si Jokonya. Kemudian yang C, kata ibu dan Bapak Joko itu anak yang kreatif. Nah, ini yang dimasukkan jadi penjedaannya nih. Langsung betul ya, jawabannya yang C ya. Oke, ini karena yang dimaksudkan adalah Joko itu anak yang kreatif. Jadi penjedaan yang tepat adalah ini ya. C. Kemudian yang D, kata ibu dan Bapak Joko itu anak yang kreatif. Kurang tepat ya. Kemudian yang E, kata ibu dan Bapak Joko itu anak yang kreatif. Bukan ya. Jadi penjedaan yang tepat itu adalah di sini di Bapak gitu ya. Di Bapak di stop, jadi ada penekanan kata ibu dan bapaknya gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang berkonotasi baik? Oke, berarti tidak ada hal yang negatif nih di sini. Oke, pertama kita cek ya. Yang A, 3 saudara tewas dalam serangan mendadak yang dilancarkan oleh para pejuang Indonesia. Ini konotasinya kan ada kata tewasnya. Ini konotasinya kurang yang baik. Berarti bukan ya. Bukan jawaban yang A. Kemudian yang B, Cut-nya Mutia wafat dan dimakamkan di Alwe Karweng Aceh. Ini berarti ada informasi bahwa ini pahlawan ini dimakamkan gitu ya, Cut Mutia ini. Berarti ini ada informasi yang baik gitu ya. Berarti ini sudah ketahuan jawabannya yang B. Oke, kita bandingkan lagi dengan yang lain. Lelaki tua itu mati di dekat kandang kerbau. Ini konotasinya kurang baik ya. Oke, ada kata mati di dekat kandang kerbau. Kata mati gitu ya, kurang baik. Kemudian bangkai perampok itu. Oke, ini bangkai. Ini konotasinya juga nggak baik ya. Kemudian anak laki itu mati mengenaskan. Apalagi ini ya. Ini konotasinya nggak baik. Jadi kata mati itu nggak cocok untuk manusia gitu ya. Oke. Dan yang paling tepat itu adalah konotasinya ini wafat ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, pertanyaan berikutnya, di antara kalimat berikut manakah yang merupakan kalimat yang baku? Oke, kita telah dulu ya, berarti satu-satu. Oke, di sini yang pertama, ia menjebak, ia jebak pencuri. Ini jebak itu kan nggak baku ya, tidak baku, berarti salah ya. Kemudian situ sudah lama menunggu adikmu di tempat ini, situ ya. Berarti harusnya kamu gitu ya. Jadi tidak baku. Kemudian yang C, ia teriak-teriak hingga suaranya serak. Harusnya dia berteriak gitu ya. Berarti juga kurang baku ya, berteriak-teriak. Teriak-teriak itu enggak, kurang baku ya. Kemudian ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Nah, ini yang bakunya itu yang C ya. Kemudian terakhir, dua anak laki-laki itu berantem. Nah, berantem ini nggak baku juga ya. Jadi yang jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pemuda itu sekampung denganku. Makna se pada kalimat tersebut sama dengan makna pada kalimat apa? Oke, sekampung gitu ya. Oke, berarti sama gitu ya, artinya sama dengan kita gitu. Ini kita telah ya jawabannya.
Abang. Ayah dan ibu sudah tidak tinggal serumah. Ini serumah. Serumah ini udah ya, udah langsung satu rumah berarti intinya gitu. Tadi kan satu kampung berarti satu rumah. Nah, udah ketemu jawabannya langsung ya yang A ya. Oke, kita telah dulu yang B ya. Sesampainya di tanah ini sesampainya. Jadi sampai gitu ya. Jadi belum sama gitu artinya. Kemudian seingat, asal ingat gitu ya. Berarti ini juga belum sampai. Kemudian yang D, silahkan dinikmati hingga seadanya. Ini juga belum sama artinya. Kemudian jangan bertindak semaumu. Jadi ini juga belum sama artinya, bukan artinya satu kampung. Nah, kalau ini kan ketemu jawabannya tadi yang A, serumah itu artinya satu rumah. Sama artinya dengan sekampung. Oke, satu tempat tinggal gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Semua kata ditulis secara benar dalam kalimat mana? Oke. Di Iran, sepak bola perempuan hanya boleh dilakukan di lapangan tertutup. Oke. Kemudian B, penonton. Sepak bola perempuan di Iran pun hanya kaum perempuan. C, pendidikan prasekolah harus lebih diperhatikan. D, pengurus PSI belum dapat menindaklanjuti perubahan jadwal pertandingan. Atau E, penandatanganan perjanjian kerjasama akan dilakukan minggu ini. Ini kalimat yang tepat ya, yang benar gitu ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Kenapa? Ini yang pertama ya, di Iran tuh ya. Hanya dilakukan di lapangan. Ini penulisan di itu kan menunjukkan tempat itu harus dipisah ya. Nggak boleh disatukan seperti ini. Kemudian penonton sepak bola. Ini sepak bola ini juga harusnya dipisah ya. Jangan disatukan seperti ini. Ini selanjutnya pendidikan prasekolah gak boleh dipisah juga ya. Nah, ini gak boleh dipisah. Harusnya disatukan. Kemudian penandatanganan ini juga gak boleh dipisahkan, harus disatukan. Jadi yang betul itu jawabannya ya yang D gitu ya. Ini menindaklanjuti, ini kata yang menindaklanjuti itu benar, itu disatukan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Penulisan gabungan kata berikut itu salah kecuali. Berarti kecuali dari yang salah itu adalah yang benar. Oke. Kita telah satu-satu. Nih, kita harus pandai mendayagunakan. Ini mendayagunakan nggak boleh dispasikan seperti ini gitu ya. Berarti ini salah ya. Kemudian B, atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih. Oke, kami sampaikan terima kasih. Ini harusnya di kata terima kasih ini harus dipisah ya. Kata terima kasihnya harus dipisah, nggak boleh disatukan seperti ini. Kemudian yang C, tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, yang C ini kebetulan udah tepat ya, bertanggung jawabnya itu sudah dipisah. Kemudian yang D, dia tidak membebaskan tugaskan bukan tugaskan gitu ya, tugasnya gitu ya, pegawai tanpa alasan bebas, bukan membebaskan tugas ya. Jadi harusnya tidak membebas tugaskan gitu. Jadi ini salah yang D. Kemudian yang E, ada juga pengusaha non pribumi yang menjadi orang tua. Non pribumi itu harusnya disatukan ininya, non pribumi ya, non pribumi. Oke, itu jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Pertanyaan selanjutnya, hidrogen titik 2, air dan minyak. Ini berarti analogi ya, analogi. Oke, kita cek yang sebelah kanannya ya. Air dan minyaknya ini disatukan, berarti ya ini campuran ya. Air dan minyak kan nggak bisa bersatu gitu ya. Berarti ini adalah campuran heterogen gitu. Heterogen. Jadi heterogen ini adalah contohnya adalah air dan minyak gitu ya. Maka yang paling tepat itu adalah analogi, yaitu antara
contoh dari heterogen itu adalah air dan minyak, maka contoh dari apa itu apa gitu ya. Oke, kita cek yang pertama koloid. Ya, berarti contoh dari koloid itu apa? Yang sesuai gitu ya. Nah, yang sesuai itu adalah air dan susu. Ini betul ya, sudah betul jawabannya. Oke, berarti ini udah betul. Jawabannya udah ketemu yang A langsung. Kemudian kita cek dulu yang B, homogen. Homogen itu kan yang sama ya, bercampurnya. Ini contohnya air dan pasir. Ini terpisah ya, bukan salah. Kemudian suspensi. Suspensi air dan deterjen ini juga salah. Oke, salah gitu ya. Ini juga salah. Kemudian huma, air dan tanah juga salah. Kemudian derivasi itu juga salah. Jadi yang tepat itu adalah koloid, itu contohnya adalah air dan susu. Oke, itu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang menonton video ini bisa lulus tes CPNS pada tahun ini. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe. Nanti insya Allah saya akan bikin video untuk tips dan trik jawab soal analogi atau soal TU lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.